Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya di Kampung Merembar, Kecamatan Tulang, Kabupaten Ciamplas, Indonesia, bersama Bapak Penghulu, Bapak Haji Muhammad Al Jufri RSOS, ada tanyakan mengenai pembentukan pengurus koperasi Merah Putih di Kampung Merembar. Gimana Pak Penghulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, proses pembentukan koperasi Desa Merah Putih di Kampung Meredan Barat ini alhamdulillah sudah berjalan, dimulai dengan rapat pramusyawarah dan dilaksanakan dengan musyawarah khusus tentang pembentukan koperasi Merah Putih di Desa Meredan Barat ini. Dan juga alhamdulillah juga akte pendirian apa semua sudah selesai. Kita menunggu instruksi atau arahan dari Kementerian Koperasi untuk menunggu untuk menunggu launching daripada koperasi. Kalau tak salah saya itu nanti bulan Juli sekitar tanggal 12 Juli 2025 akan launching. Ya, ini kan launching hari koperasi tanggal 12 Juli ya, Ya. setiap tahun. Jadi ini kan pengurus koperasi ini kan harus orang yang mampu, kapabel dan pengalaman Pak Penghulu. Karena memang kan ini anggarannya kan 3 sampai 5 miliar gitu. Ya. Yang santana 3 miliar lah, bentuk pinjaman. Ya. Nah, jadi pinjaman harus dikembalikan dan dia dibuat proposal, Ya. dimasukkan ke bank himbara, bank pemerintah. Tentunya ini akan menimbulkan apa ya namanya, kerja yang sangat ekstra keras. Kenapa? Ini pinjaman, bukan hibah, pinjaman, dan harus dikembalikan. Nah, cuma pinjamannya lebih mudah gitu. Setiap yang masuk proposal pasti dibantu bank himbara. Untuk desa Kampung Maridan Barat, Pak Penghulu, ini apa untuk pengurus ini kemampuannya gitu? Ya. Memang kemarin pengurus dari koperasi ini alhamdulillah ya masih muda, semangat semangat yang tinggi, yang mudah-mudahan nanti dengan diberikan pelatihan dan bimbingan dan arahan, insya Allah mungkin bisa berusaha ya, atau menjalankan koperasi ini untuk kesejahteraan masyarakat. Memang kita sekarang ini kan mendengar bahwa bantuan ini 3 sampai 5 miliar. Tetapi yang disampaikan tadi bahwa uang itu berupa uang pinjaman. Maka itu memang kita harus selektif, harus mengetahui dulu apa potensi desa kita, nanti baru kita musyawarahkan supaya nanti tujuan dan keinginan kita ini nanti bisa dilaksanakan gitu. Nah, kalau seandainya tidak ada perencanaan, tidak ada musyawarah, takut nanti tidak maksimal anggaran itu. Maka itu pada prinsipnya kita dari pemerintah desa tetap memberikan arahan dan bimbingan supaya nanti koperasi ini betul-betul bisa memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat. Nah, begini Pak Penghulu, ini kan apa ya, kalau sekarang ya kita nyata-nyata lah di masyarakat. Masyarakat jual goreng aja, di pinjaman 1 juta ke bank, dia bisa untung. Ini 3 miliar. Nah, kalaupun buka grosir terbesar di desa. Nah, ini Koperasi Merah Putih, Badan Usaha Milik Kampung, BUMDes, Badan Desa, BUMDes, Kumkam. Koperasi Merah Putih, 2 mata pisau. Nah, di desa, di Kampung Meredan Barat nih. Kan memajukan untuk ekonomi masyarakat, tapi masyarakat juga punya usaha. Aduh, sementara ini pinjaman. Kan tak mungkinlah Koperasi Merah Putih usahanya seperti jual alat berat. Kan siapa yang beli? Nah, kan jangan sampai tersaingi masyarakat sampai tutup usahanya, tersaingi BUMDes. Kira-kira untuk Kampung Meredan Barat apa yang akan kita buka unit usahanya gitu? Memang di kampung ini kita kan masalah ekonomi ini kan ada UMKM, ada BUMDes, dan ini ada lagi koperasi. Ini harus kita sinergikan. Gitu. Maka itu di sini kita nanti memposisikan bahwa koperasi ini adalah sebagai distributor. Nah, sebagai penyalurnya itu nanti itu adalah BUMDes. Nah, sebagai nanti untuk pelaksanaan di lapangan nanti itulah UMKM. Itulah yang kita atur, yang kita koordinasikan sama masing-masing, baik itu BUMDes,
baik itu UMKM, baik itu koperasi, supaya jangan nanti mematikan usaha-usaha dari masyarakat yang sudah ada ini. Ini yang harus kita jaga gitu. Nah, maka itu koperasi ini ya skalanya itu nanti memang skala besar karena anggarannya itu besar gitu. Maka itu ya kita tetap koordinasi, tetap musyawarah dengan usaha-usaha yang ada di Kampung Meradan Barat ini. Ya, selaku ketua pengawas ya di Koperasi Merah Putih, penasihat di BUMDes. Ya. Kan ini kan kolaborasi. Ya, kolaborasi. 3 mata pisau. Ya. BUMKAM, BUMDes, Koperasi Merah Putih, usaha masyarakat. Ya. Penghulu di tengah. Ya. Nah, kan mengayomi masyarakat. Ketua pengawas, penasihat di BUMKAM. Kira-kira di tangan Pak Penghulu ini maju nih. Ya, apa pikiran Pak Penghulu untuk ini semua ke depan nanti? Ya. Kita tetap itu saya bilang tadi, kita tetap berfokus kepada potensi yang ada. Potensi yang ada, habis itu nanti baru kita kita pilah-pilah mana kira-kira yang prospeknya yang baik, yang bagus gitu. Yang berkaitan dengan baik itu BUMDes ataupun UMKM. Nah, nanti dia sinergi itu. Maka itu saya bilang tadi distributornya itu adalah koperasi, ya kan? Sebagai sebagai yang untuk mendistribusikan kepada masyarakat itu semua tuh nanti adalah koperasi. Nah, sebagai mengajar nanti UMKM itu. Maka itu ya sering saya bilang dengan adanya antara koperasi dengan BUMDes ini ya kayak kepala desa atau penghulu ini udah kayak istri dua gitu. Kenapa? Karena sudah sama-sama butuh perhatian, sama-sama butuh kesejahteraan, kan? Nah, maka itu inilah sekarang ini memang berat tanggung jawab penghulu. Nanti kita fokus kepada BUMDes nanti, yang ini cemburu, koperasi cemburu. Kita fokus kepada koperasi, BUMDes cemburu gitu. Maka itu sekarang ini itu saya bilang kepala desa ini kayak ada istri dua gitu, sama-sama butuh perhatian, sama-sama untuk mensejahterakan dia gitu. Itu sekarang ini memang penghulu ini jadi dilema, tapi kita tetap fokus pertama kepada aturan, yang kedua kepada potensi yang ada di Kampung Meradan Barat ini. Yang penting kita tidak lari dari aturan yang ada, karena ini kita memakai uang negara yang harus dipertanggungjawabkan dan juga harus transparan. Dan juga tujuan ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, terus gini Pak Penghulu, ini kan Koperasi Merah Putih kan koperasi ini ada iuran pokok, ada iuran wajib, ya iuran pokok seumur hidup, iuran wajib bulan. Ya. Pemasuk anggota pertama ini kan 50 orang. Ini kan menanam saham belum tentu untung belum rugi, ya kan? Baru setahun kemudian warga masyarakat ini wait and see, dia tengok Koperasi Merah Putih mulai maju, dia masuk. Kan ini kan kecemburuan yang pertama nih. Orang bertarung di awal, mau rugi kayak koperasi, mau untung kayak dia nggak tahu. Yang penting dia masuk jadi anggota, dia tanam saham di situ, berlabuh bersama, mudah-mudahan dia berdoa untung. Nah, yang masyarakat lihat ini setahun kemudian masuk setelah untung. Siapa yang nggak mau untung? Kan itu kan. Nah, anggota pertama dengan anggota yang menyusul kemudian setahun 2 tahun ini itu gimana? Ya, kalau masalah itu memang sesuai dengan arahan kementerian itu yang paling utama itu kan menjadi anggota koperasi itu adalah perangkat. Habis itu kan nanti baru masyarakat semuanya. Koperasi ini sesuaikan azasnya asas anggota. Kita juga tidak bisa membatasi anggota. Semua warga desa itu berhak menjadi anggota koperasi. Nah, karena ya kan modal yang besar itu kan dari himbara. Ya, kalau dari iuran pokok, iuran wajib itu umumnya 10.000 atau 20.000 itu sampai kapan mungkin kita maju gitu kan? Nah, yang penting dengan banyaknya anggota sehingga itu menggali potensi. Karena apa? Karena anggota itu adalah potensi. Contohlah kita, mungkin kita buka warung sembako, ya. Cobalah anggota kita 100 orang belanja semua di situ. Ada berapa gitu. Itu yang saya lihat. Kan itu. Orang yang 50 orang pendaftar pertama diwajibkan belanja situ. Kenapa? Dia merasa ingin untung. Iya, betul. Kan dia ini selain dia nanam saham pokok, iuran pokok dan iuran wajib, dia belanja situ kan, ini kan dia nggak tahu nih untung rugi Pak Penghulu. Kan orang yang belakangan ini kan udah untung nih. Ditengoknya rapat tahunan RAT
sekian miliar. Iya, Nah, iya. dibagi gini kan di depan dia masyarakat nonton, baru dia masuk. Kan enak itu. Iya, iya. Orang masuk setelah untung. Siapa yang nggak mau? Kurasa 3.000 warga sini 3.000 masuk. Tapi yang pertama ini gimana? Iya. Itu Tapi yang kita gini, nanti kan bahasanya gini, ini kan anggota ini kan ada bahasa ini kan anggota termasuk anggota tetap atau anggota pendiri itu Iya, nanti iya. tetap diistimewakan. Nah, nanti kita bikin nanti mungkin di apa ARD dan ART-nya tuh, Iya, anggaran iya, dasar iya, anggaran rumah iya, tangga iya, tuh nanti, iya, iya. itu nanti yang mengatur. Ya, ya. Nah, Karena nanti karena kita bikin. jangan ada nanti Jangan supaya ada keributan. kecemburuan, jangan Ya, supaya ada ya, kecemburuan ya, nanti. ya, Gitu. ya. Nah, Karena orang kalau udah untung siapa yang nggak mau kan iya, itu. betul. Siapapun mau. Nah, namanya dia untung. Ya, Ah, namanya masyarakat banyak lah kan. Iya, iya. Kalau yang apa, kalau sana gagal, semua mengelak-elak. Iya, iya, Kalau iya. untung lah, semua Iya, saya yang iya. bagus deh. Kan dia nanti rapat anggota Iya. tahunan kan dia tahu. Betul, Oh, SAU-nya iya. sekian miliar. Oh, itu 5.000 warga sini 5.000 masuk semua. Tapi sudah untung. Kena dulu kemana kan itu? Itu nanti Nah. yang mengatur nanti itulah ARD dan ART itu nanti yang mengatur nanti. Berarti ini Berasa ada musyawarah. rencana kita ke sana ini ya. Oh ya tetap. Untuk Iya. mengantisipasi itulah jangan Ya, sampai terjadi tetap. keributan ya. Yang penting tujuan kita koperasi ini adalah untuk mensejahterakan anggota. Yang koperasi ini kan asasnya kan anggota. Iya, 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 Asasnya iya. lagi bermusyawarah. Iya. Ah, itu sudah semakin banyak anggota, koperasi itu berhasil. Iya. Ah, Cuma kan yang masalahnya anggota Iya. pertama sama Iya. anggota yang terakhir Iya. kan itu. itulah nanti kita aturkan nanti sama apa tadi lah, nanti sama anggaran dasar anggaran rumah tangga tadi lah nanti. Nah, itu musyawarah. Bagaimana bagusnya, bagaimana enaknya, ya kan, tidak ada dirugikan, sesama tidak ada dirugikan, itu yang harus kita kedepankan lah, harus musyawarah tadi yang kita kedepankan. Yang penting sekarang ini dulu, maka itu kepada perangkat kampung itu memang kita suruh, sebenarnya wajib lah gitu. Itu sebagai memberikan contoh kepada masyarakat. Nah, nanti sehingga nanti masyarakat yang lain mau ikut, ya supaya nanti ya sesama besar gitu. Terus ini Pak Mulu, ini kan apa ya, Koperasi Merah Putih ini kan ya, kayaknya bukan isu lah, nanti ini memang akan terjadi. Gajinya kan antara 3 sampai 5 juta per bulan ya. Nah, Nah, ini kan sangat jauh di atas perangkat kampungnya kan. Itu gimana nanti? Ada nggak kecemburuan dari perangkat apa gitu? ya mungkin namanya manusia itu ada cemburu, tapi kita kan tetap kita akomodir lah semuanya kan, kita akomodir, kita ajak duduk bersama, ada musyawarah lah gitu. Maka itulah gunanya nanti mungkin di anggaran dasar anggaran rumah tangga itu mungkin apakah setiap bulan kita mungkin musyawarah, apa 3 bulan nih kita musyawarah kan, ibaratnya membahas hal-hal yang tidak penting tadi lah gitu. Kecemburuan itu tak penting gitu. Maka itu sekarang Ya, kita ya, fokusnya ya, ya, ya. bagaimana ya kan anggota itu sejahtera, usaha, peluang bisnis ini bisa meningkat gitu. Nah, kalau udah masalah yang enak tuh nanti tuh bisa duduk bersama lah, Ya, sesuai kalau dengan porsi masing-masing lah gitu. bisa Umpamanya dibicarakan. ya, umpamanya modal kita umpamanya 100.000, tak mungkin kita bisa samakan 1 juta. Iya, Kan iya, sudah iya. sudah istimewa kan 1 juta gitu kan. Iya, Itulah nanti di anggaran dasar anggaran rumah tangga nanti yang atur nanti. Ya kan itu nanti akan jadi kecemburuan. Apakah Hmm. nanti ADRT-nya ditetapkan semua anggota masyarakat sama? Hmm. Kalau karena ini udah untung, pengusaha ini kan cari keuntungan besar. Iya, betul. Dia bisa nanam 100 juta. Gitu. Iya, iya, iya. Sementara masyarakat cuma 1 juta. Iya. Tapi kan karena ini udah dia lihat potensinya besar. Hmm. Apa ini ditutup, apa dibuka nanti kan ini bisa Iya. menimbulkan keributan di masyarakat. Iya, ini, iya, kan betul. itu kan. Mentang-mentang lagi ini bisa kan itu kan. Jadi kalau nanti Koperasi Merah Putih milik hanya segelintir orang. Iya, iya. Peran saham yang besar ini kan itu kan. Anggota dia, tapi dia dengan saham besar. Sampai 100 juta dia tanam. Yang ini cuma 500.000 kan itu. Kalau ini lagi Pak Ponglo, ini kan apa ya, Koperasi Merah Putih ini kan tentu memiliki visi misi masing-masing kampungnya gitu. Ada 7 unit, 1 dari desa ya, 1 dari kampung. Usaha ya Oh, kayak gerai. ya Gerai. kayak alat kesehatan, Iya, pokok, pertanian dan lain-lain itu. iya, sembako. Kira-kira yang dominan untuk Mariran Barat apa akan dibuka Pak Ponglo? Kalau berdasarkan kemarin tuh kita musyawarah, ada beberapa potensi yang ada di kampung. Umpamanya kayak sembako, ya kan? Kayak mungkin ada usaha lain itu mungkin entah kayak TBS mungkin, atau nanti mungkin pupuk, sesuai dengan potensi kan dari sini perkebunan. Itulah pokok kita menggali potensi-potensi yang ada seperti itulah yang nanti yang kita fokuskan gitu, supaya kita nanti kan tak melebar. Memang banyak ada 7 ya, ada berapa gerai itu, 7. ketentuan itu 7 itu gerai, tapi kita sinkronkan, kita soundingkan nanti dengan potensi yang ada di kampung Berada Barat ini. Maka itu
ya potensi kita saya lihat di sini kan ada perkebunan itu mungkin bisa TBS-nya nanti, bisa pupuknya, ya kan bisa sembakonya nanti gitu kan. Atau bisa juga mungkin nanti kayak apotek bisa juga potensi juga tuh kan. Ya ini terus ini kan 3 miliar ya, hampir 5 miliar per tahun 1 miliar. Iya. Itu info yang kita dapat. Itu ini tentu pengawasan koperasi juga Merah Putih ini di 4 kementerian, Ya, gubernur, bupati, inspektorat, ya semua ya. semua banyak, sangat ketat, super ketat. Ini sudah sampai untuk pengurus, Pak Pengurus. Ya. Kalau itu sudah. Nah, karena kan koperasi ini adalah bagian dari pemerintah. Kalau pemerintah itu kan ada pengawas, ada pemeriksaan. Ya, Dan juga ada pembinaan. Nah, itu sudah ke pemerintah seperti itu sudah risiko. Sudah kita sampaikan pahit-pahitnya, sudah kita sampaikan sama pengurus supaya nanti dia tak salah jalan. ya, Gitu. Itu tetap kita utamakan. Tapi sebenarnya gini nih, Pak. Sebenarnya memang kita mendengar ya di media di apa semua memang bantuan itu 3 sampai 5 miliar. Tetapi setelah kita dijelaskan lagi oleh kementerian ya, Menteri Koperasi, oleh Menteri koordinator pangan kan bahwa yang 3 sampai 5 miliar itu hanya pelapon. ya, Hanya pelaponnya itu. batas ya. Ya bukan anggaran, Ya, pelapon batas. gitu. Kalau pelapon ini mungkin bisa tercapai, bisa tidak gitu. Maka itu proses tadi itu kita ada peminjaman tadi. Ya, Umpamanya ya. contoh lah, kita mungkin bikin usaha sembako dengan modal umpamanya 300 juta. Tahu rupanya dah dianalisa, dah dikaji oleh tim dari perbankan. Oh, ini mungkin cuman 200 juta. Nah, gitu. Mungkin ada Ya, kan itu. itu makanya ada Sesuai dengan- proposal Iya, proyek ada proposal. kegiatan ya Ya. kan. Cuma kan karena dia budgetnya 3 sampai 5 Ya, kan ini kan. ya pelapon ya. Tentu kan ini kan kita anggap habis 5 Pak Pengulu. 5 yang harus masuk ke pengurus Maret kan begitu. Dengan potensi pengurus. Kalau 5 masuk 5M pertama untuk tahun ini masuk Modern Barat, tentu banyak manfaat yang dibuat. Iya. Kan itu. Kan bisa, makanya pengurusnya harus cerdas, pintar, mampu, pengalaman, dan jujur, macam-macam lah syaratnya ya. Kan itu yang dimintakan dari apa itu kan itu kan. Jadi kalau memang mereka hanya sampai udahlah di 500 juta aja lah gitu. Kan ekonomi masyarakat sini kan agak lambat. Nah, kalau di kabupaten lain orang tuh berpacu sampai ke 5. Iya. Gitu. Rapat tiap hari, kejar ini, apa buka ini, itu kelompok gini kan. Mengejar target yang 5 itu harus dihabiskan tahun ini. Untuk membuat sejahtera masyarakat semakin cepat gitu. Nah, kan itu kan. Kalau memang pengurusnya memang udahlah 300 juta aja lah. Ya itulah dapat. Dia gini ya Pak, yang menentukan umpamanya budget kita tuh, pencairan itu dalam perbankan. Kalau pengurus, semua pengurus, dia tetap budget itu udah budget tertinggi. Tetapi kan ada analisis kredit itu. Nah, umpamanya saya bilang tadi, umpamanya contoh lah, kita umpamanya usaha kita mungkin kelayakannya 100 juta. Yang kita ajukan 300 juta. Ya berdasarkan analisis kredit itu ya cuma 100 juta. Pengajuan itu 300 juta gitu. Itu maka itu kadang-kadang jauh. Itu. Kita kan kan upaya menggali potensi kan itu kan. Iya, betul. Sehingga kalau umpamanya ada desa lain kan dia contoh biar ini dapat banyak dia buka pengangkutan beli kondisi 10 unit gitu kan. Kan satu unit berapa 200 juta gitu. Kali 10 2M kan itu kan. Kayak itu kan. Sampai sejauh tuh biar tercapai habis yang 5M tuh habis semua tahun nih gitu kan. Tapi yang perlu diingat, yang perlu kita perhatikan bahwa memang kan bunyinya itu besar. Mengambil itu mungkin bisa-bisa saja lah kalau menghabiskan itu gampang. Tetapi ini yang perlu diingatkan bahwa ini berkaitan dengan dana desa. Dampak nanti kepada dana desa. Apabila nanti ini macet atau tak berjalan, nanti jaminan itu di dana desa. Maka itu usaha ini memang betul-betul kita harus selektif. Nah, kalau menghabiskan duit itu sebentar, ya kan? Sebentar. Itu Bapak 3 kali aja beli aja 2 mobil aja dah 400 juta lah satu. Ya gitu kan? Memang gampang gitu. Tetapi nanti sesuai nggak dengan putaran atau keuntungannya lagi. Untuk mengembalikan itu. Iya, untuk mengembalikan. Karena jaminan itu dana desa. Dana desa gitu. Maka itu yang harus kita perhatikan gitu. Maka itu kita ibaratnya kan harus berdasarkan kemampuan dan potensi.
bukan berdasarkan kemauan. Oh. Kalau kemauan semuanya mau. Ya, ya. Sebentar buat ini Ya, ada ya, berapa ya, miliar, ya, 3 miliar. Oh ya gitu. Iya, iya, iya. Tambah terus. Tambah terus. Tapi potensi dan risikonya inilah yang kita Yang kita kasih masukan, yang kita kasih arahan kepada pengurus Kopdas itu. Perlu hati-hatian ya. Iya. Hati-hati, sangat Iya, hati-hati ya. maka itu tidak harus berdasarkan potensi, peluang bisnis, ya kan, dan dampak kepada masyarakat. Ya kan, bukan berdasarkan kemauan pengurus. Iya, iya. Kadang-kadang kan pengurus ini mungkin karena dia mau jadi pengurus, ada mungkin tujuan dia atau keinginan dia gitu kan. Tetapi setelah dia nanti masuk ke dalam itu, dia nanti bingung. Kenapa? Karena setelah masuk itu kita mengikuti aturan, tak bisa sekehendak kita, sekemauan kita. Iya. Itu yang harus kita harus garis bawahi gitu. Maka itu berdasarkan potensi, ya kan, yang ada di kampung masing-masing, dan juga jangan berdasarkan kemauan dari pengurus. Habis itu bunyi besar. Tapi perlu diawasi gitu. Dana desa gitu, berdampak kepada masyarakat luas gitu. Nanti mungkin tak ada pembangunan, tak ada apa semua nanti kan. Yang kena kan masyarakat gitu kan. Itu yang harus kita jaga, yang kita kita ingatkan kepada pengurus lah. Jangan supaya salah jalan lah gitu kan. Ternyata ada pengembalian dari desa ini untuk pembangunan. Tak ada. Iya, cicilan jelas jaminan itu gitu. Jaminan itu. Karena kan namanya uang himbara, uang perbankan. Ya kan itu walau bagaimanapun dia tetap itu hitung bisnis. Emang dia mau bantu, tapi dia tetap itu hitung bisnis juga. Dia tak mau rugi. Tak mau rugi gitu. Jaminannya dana desa. Ada desa. Itu kalau masyarakat surat tanah. Itu. Sama kayak kita, umumnya orang minjem duit. Kalau hanya orang tak mampu, orang tak ada nampak kita umumnya orang miskin atau semua, tak mau kita minjam duit ya. Tapi kalau hanya orang kaya atau ya kan, ada yang banyak tanah apa semua, dia kan mau jaminan, cepat-cepat dia. Atau masyarakat ada aja, gini gitu juga ini. Ini karena ada jaminan, maka itu pemerintah ambil gitu. Maka itu tinggal kita lagi yang harus hati-hati lah kita. Yang harus hati-hati, yang harus kita jaga supaya nanti masalah koperasi Desa Merah Putih ini supaya tak salah jalan lah. Jadi misalnya cerita dari Bapak Ketua Dewan Pengawas Koperasi Merah Putih Kampung Morian Barat Haji Muhammad Aljo PRSS. Semoga Kampung Morian Barat ini tetap berjalan Koperasi Merah Putih tanpa ada kendala, masalah apapun hari ini dan kedepannya, dan masyarakat dapat berubah ke arah yang lebih baik dan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.